Ada sebuah istilah, diam itu emas. Bukan berarti kita harus menerapkannya dalam semua aspek yang ada di dalam hidup kita. Apalagi jika diam yang dilakukan hanya akan memberikan dampak yang negatif kepada diri kita sendiri. Seharusnya kita tidak memilih untuk diam, namun harus bisa untuk menghadapinya. Kita harus berani berbicara ataupun mengambil suatu tindakan demi kebaikan dalam diri kita sendiri. Berikut ini 5 jenis diam yang justru hanya merugikan diri kita sendiri di saat kita hanya menerima begitu saja tanpa ada perlawanan dalam diri kita sendiri. Yang pertama, diam karena takut akan kegagalan. Diam karena takut akan kegagalan tentunya bukan hal yang baik untuk kamu lakukan. Pasalnya, diammu hanya akan membiasakanmu menjadi pribadi yang penakut akan hal-hal yang sebenarnya dan belum pasti di masa depan. Jika kamu saja belum mencoba untuk berusaha meraihnya, namun sudah takut duluan karena merasa akan gagal, itu sama saja kamu berpikiran negatif pada diri kamu sendiri. Kamu seolah-olah meragukan dirimu sendiri serta kemampuan yang kamu miliki. Jika seperti itu secara terus-menerus, kamu akan sulit untuk maju karena tidak berani melangkah dan mencoba hal yang baru demi perkembangan dirimu sendiri, sehingga kamu hanya diam di tempat. Yang kedua, diam karena menghindari konflik atau ingin lari dari konflik yang ada. Menyelesaikan konflik memang tidak mudah, tapi bukan berarti kamu hanya diam saja, apalagi dengan maksud untuk menghindari konflik atau ingin lari dari konflik tersebut. Tentunya itu bukan hal yang baik untuk kamu lakukan, karena menghadapi konflik akan mengajarkan kamu banyak hal selama proses penyelesaiannya. Seperti melatih diri untuk bisa menemukan solusi yang terbaik. Kamu jadi memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi suatu permasalahan, serta membantumu semakin pintar bekerja sama dengan orang lain, yaitu orang yang ikut terlibat di dalam konflik tersebut. Semakin beragam konflik yang kamu hadapi, semakin banyak hal yang dapat kamu petik di dalam konflik tersebut. Yang ketiga, diam karena merasa diri tidak penting atau kurang pantas untuk beropini. Jangan pernah merasa dirimu tidak penting atau kurang pantas beropini saat berada dalam suatu tim atau lingkungan pergaulan yang kamu miliki, sehingga kamu memilih diam dan tidak berani menyampaikan apa yang kamu pikirkan. Kamu cenderung menyimpan pendapatmu sendiri karena merasa orang yang berada di sekitarmu jauh lebih pintar atau memiliki banyak kelebihan daripada dirimu. Jika itu terjadi dalam lingkungan kerja, segala isi pikiran serta ide inovasi dan kreatif yang kamu miliki tidak pernah bisa kamu sampaikan. Padahal bisa saja idemu itu justru merupakan angin segar dan pembaruan yang baik di tempatmu bekerja. Namun kamu hanya menyimpan semua itu sendiri. Yang keempat, diam karena melakukan silent treatment kepada pasangan. Mendiamkan pasangan dengan melakukan silent treatment bukanlah hal yang baik di dalam hubungan asmara Anda, karena hal tersebut hanya akan membuat masalah yang akan terjadi di antara kalian semakin lama tak terselesaikan, serta kamu juga terkesan mengabaikan perasaan pasanganmu sendiri. Alangkah lebih baik jika kamu berbicara pada pasanganmu mengenai apa yang tidak kamu sukai
serta apa yang membuatmu marah kepadanya. Jangan pernah berpikir bahwa diam karena silent treatment yang kamu lakukan akan memberi efek jera kepada pasanganmu. Yang ada, itu justru dapat membuat rusak hubungan asmaramu. Jangan sampai kamu menyesalinya saat hubunganmu sudah berada di ujung tanduk. Kamu akan kehilangan rasa cinta dari orang yang kamu sayangi. Yang kelima, diam saat berada dalam hubungan toksik. Secinta apapun kamu kepada pasanganmu, bukan berarti kamu harus menerima apapun yang dilakukannya terhadapmu. Apalagi jika pasanganmu manipulatif, melakukan kekerasan secara verbal serta fisik, atau dia hanya memanfaatkanmu karena tahu kamu sangat mencintainya. Itu sama saja kamu bertahan dalam hubungan asmara yang tidak sehat untuk diri kamu sendiri. Pemikiran bahwa suatu saat pasangan akan berubah sehingga kamu masih tetap bertahan dengannya bukanlah suatu jaminan yang pasti. Jangan sampai rasa cinta membuatmu menjadi tidak rasional dan hanya mengikuti perasaanmu. Diam saat berada dalam hubungan toksik tentunya tidak benar kamu lakukan, karena itu tanda bahwa kamu tidak menyayangi dirimu sendiri yang sebenarnya tersakiti akan perlakuan pasanganmu terhadap dirimu. Dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, ada kalanya lebih baik diam, atau justru lebih baik mengambil tindakan yang lebih berani. Jika hal tersebut berkaitan dengan dirimu, misalnya demi kebaikanmu atau demi menghentikan hal-hal yang bisa berdampak negatif kepada dirimu, diam bukanlah solusi yang tepat. Seperti 5 jenis diam yang telah kita bahas, dan hanya akan merugikanmu saat kamu tidak mengambil tindakan yang tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat.